Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat otomotif dimanapun Anda berada. Di pertemuan kali ini kita akan membahas motor Soul City, ya, yang tempo hari sempat kita bahas bahwa motor ini habis dibongkar baru 3 bulan, dia rontok kembali. Oke, sekarang untuk mesin sudah kita bersihkan, ternyata penyebabnya adalah oli yang kurang normal. Karena di dalam kalter itu sangat kotor sekali, ya, olinya itu sangat pekat gitu. Akhirnya olinya pun naiknya tidak normal. Oke sobat, sekarang untuk mesin sudah kita rakit ya. Untuk kalter kanan sudah kita pasang. Oke, sekarang kita pasang oli dulu. Nanti kita cek bagaimana tekanan pompa olinya setelah kalter sudah kita bersihkan ya. Oke, kita isi oli dulu. Setelah itu nanti kita cek ya, kita starter, nanti kita lihat naiknya oli dari lubang ini ya. Tapi dengan cara ini harus kita buntu dulu jalur oli yang mau masuk ke kop depan, kita buntu dulu pakai solasi supaya mudah untuk pengecekan olinya yang akan disemburkan lewat lubang yang kecil tadi. Oke, sekarang coba kita perhatikan ya. Itu ketika kita starter, maka lubang ini akan menyembur oli yang sangat keras ya. Oke. Jadi dari lubang kecil ini ya. Oke, sekarang untuk oli sudah normal ya. Di sini untuk bloknya kita ganti yang baru. Ya. Soalnya untuk blok yang tempo hari yang baru dibongkar 3 bulan itu sudah baret lagi, mungkin dikarenakan oli yang kurang normal naiknya, sehingga tidak memberi pelumasan secara maksimal pada badan piston. Oke, di sini terpaksa harus kita ganti baru kembali. Karena apa? Karena untuk motor Soul GT ya, itu bloknya kan tidak bisa di oversize. Bisa kalau nanti di boring bisa, tapi oversize langsung kan tidak ada. Terpaksa harus kita ganti yang baru. Oke sobat, di sini untuk pemasangan piston yang perlu kita perhatikan, kita harus memberi pelumasan awal ya. Jadi pada saat perakitan pemasangan piston maupun dari pin pistonnya ya, kita harus memberi pelumasan awal. Misalnya pada saat kita hidupin nanti oli kan belum naik, kita wajib memberi pelumasan awal, jangan sampai dipasang keadaan kering. Oke, sekarang langsung kita pasang piston dan bloknya. Oke, di sini sebelum pemasangan blok harus kita atur ya gap dari piston ring oli maupun piston ring bilas dan piston ring kompresi ya. Jadi untuk gapnya jangan sampai sejajar. Oke, sekarang langsung kita pasang bloknya. Oke sobat semua ya, jadi ini yang perlu kita ketahui
bahwa di sini timlarnya itu macet satu untuk rollnya ya. Nah, ini kan bisa muter, yang satu kan macet. Itu tempo hari ya. Jadi inilah yang jadi korban dikarenakan oli yang kurang normal naiknya, sehingga untuk timlar macet dan noken asnya pun juga aus. Jadi di sini langsung untuk timlarnya ini ya kita ganti satu, yang macet saja ini yang kita ganti, yang satunya kan masih bagus. Oke, sekarang dilanjut untuk pemasangan gigi timing ya. Namun sebelumnya kita harus cek kembali ya. Kita pastikan untuk garis yang ada di magnet kita luruskan sama tonjolan yang ada di crankcase. Nah, di sini harus kita luruskan dulu, berarti itu sudah bertanda bahwa seker berada di TMA, yaitu titik mati atas atau top. Oke, sekarang langsung kita pasang gigi timingnya ya. Oke, di sini harus kita tepatkan untuk tandanya. Sebentar. Oke, di sini untuk tanda ya, untuk apa yang ada gigi ya harus masuk di cowakan yang ada di noken as, harus kita pastikan sudah masuk. Oke, di tempat dudukan ini ya, di cowakan noken as harus masuk. Nah, di sini. Oke sobat semua ya. Nah, di sini. Oke, sudah masuk, kita pasang. Oke, yang perlu kita perhatikan lagi di sini untuk garis ya, ini harus lurus. Nah, di sini ada garis di gigi harus lurus sama, jadi yang ke depan juga harus lurus, dan di sini harus lurus juga. Sebentar. Nah, ini ada garis lurus sama tonjolan yang ada di noken as. Nah, di sini harus lurus. Itu ada tonjolan di dalam ya. Oke. Oke sobat, itulah pemasangan gigi timingnya. Oke, sekarang dilanjut untuk pemasangan komponen yang lain. Oke, lanjut penyetelan pada kerenggangan timlar dan klepnya. Oke, di sini untuk kerenggangan klepnya ya. Jadi untuk in 0,10 mili untuk Sulcity ya, untuk klep innya, dan untuk klep X-nya nanti sama ya, 0,10 mili. Jadi kedua-duanya sama-sama 0,10 mili. Oke, di sini langsung kita setel dulu kedua-duanya. Setelah itu nanti kita pemasangan throttle body dan komponen yang lain. Oke, sekarang sudah selesai. Press. Oke, 010 ya. 010, yang X juga 010. Oke, sekarang untuk penyetelan klep sudah selesai ya. Oke, langkah berikutnya itu kita langsung mengecek oli ya, naiknya oli yang ke atas, yang ke kop. Oke, di sini keras sekali ya. Oke, untuk oli sudah naik normal ya, di sini lubang kecil. Oke, sekarang untuk oli sudah normal ya, sudah keras sekali naiknya. Oke, sekarang langsung kita untuk mesin kita pasang semua dulu, langsung kita naikkan. Oke, sekarang sudah komplit, langsung kita naikkan di sasisnya. Oke, sekarang sudah naik. Sekarang tinggal pemasangan kabel sensornya. Nanti langsung kita hidupin.
Oke sobat semua ya, sekarang sudah selesai. Sekarang langsung kita coba jalan dulu. Jalan luar mulon. Perkembangan tidak diomongin atau tangan ayo mangan tangan teman tangan mengape enggak Oh no nomor gol perjumlahan itu suwe-suwe apa jak jadi tangan itu untuk ambil perjumlahan itu jadi mau jangan tengah sih. Oke sobat semua ya, sekarang udah selesai. Suara halus. Apa yang bisa kita ambil bahwa dengan keduanya yang berada itu kita Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya, khususnya untuk pemula. Jadi perakiraan mesin yang perlu kita perhatikan adalah oli ya, yang utama oli. Jadi untuk oli harus betul-betul maksimal naiknya. Oke sobat semua ya, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa.